emas. Alright, The Royal Derby. Ini Yes. menentukan sekali game kali ini. Ararkyoshi mampu mempertahankan posisi mereka dan membawa ke game selanjutnya atau bahkan Onyx Esports yang akhirnya mengangkat piala setelah absen 4 musim. 4 musim. Hah? 2, kan dari 4, 5, 6, Iya 7. 4. Iya benar. 4. Maaf ya, hitung dulu. Gak apa-apa. It's Gak okay. apa-apa. But back to the game. Oh. 1 flame shot. Tapi Boots tidak mau rugi. Pengen dapetin 1 scroll gerobak untuk dapetin XP-nya level 2. Suns mau retry kayaknya dia. Nungguin. Sama-sama menunggu. Masih terus menunggu. Dan tidak berhasil untuk dapetin rock kursanya. Balik lagi ke arah belakang dan Finnya Flicker terpaksa dikeluarkan. Tidak mendapatkan level keduanya. Nggak bisa cabut. Dan bahkan harus terpaksa tadi ngeluarin flickernya untuk survive di arah tengah. Meanwhile, Bang Sin di arah top lane mencoba untuk bertahan dari seorang cewek tapi diganggu pergerakannya. Mau nggak mau cewek melakukan freeze lane. Bang Sin. Kali ini lagi-lagi dibekuk pergerakannya oleh seorang cewek. Dan bahkan lihat Bang Sin maju demi 1 buah gerobak yang mahal. Masih mencoba dipaksa dan di sisi lain PYN is coming, Bung Ornet. Ini bener-bener tercounter bro. Ketika Bang Sin dapetin shieldnya untuk beberapa hit dan bahkan Suns-nya mencoba untuk mencari. Tapi Finnya sudah ada informasi ini nggak ada lagi flicker dan Clay menyelamatkan diri dari seorang Calvin dan bahkan flame shot-nya masih ada absorb damage dan Keyboy still survive. Oh my god, mahal sekali absorb damage tadi tapi di bottom lane, Tuan Muda Albert bakal coba untuk mencari celah kecil untuk mendapatkan 1 buah turtle. No, tidak secepat itu Tuan Muda. Albert bakal coba di counter. Rian berada di garis depan sana. Satu pada tim siapa yang berhasil mengamankannya. Dan Albert dengan cukup baik. Tapi saatnya Sakara Tumar memaksakan suara L7. Mencoba dipasangkan kembali. Dan ternyata panggilan alam untuk retreat. Yes, benar-benar nggak mau memaksakan sesuatu yang tidak perlu dipaksakan. 2 menit 30 detik masih sama-sama 0 point kill dari kedua tim. Dan bahkan masih sama-sama farming aja dari kedua jungler. Dari seorang Suns maupun seorang Tuan Muda Albert. Ini benar-benar tempo yang harus diwaspadai oleh kedua tim. Terutama Onyx Esports ya. Terkadang ketika udah sedikit lagi langkah menuju kemenangan, justru malah fokusnya biasanya mulai goyah di sana. Betul. Mulai terpecah karena adrenalin rush bergebu-gebu untuk mendapatkan 1 buah kemenangan. Tapi di sisi lain, lihat, PYN udah punya defense adjustment, sedangkan Keyboy tertinggal sedikit. Dipaksakan keadaannya, mampukah menumbangkan seorang Keyboy. Tapi Esmeralda bersama dengan Bang Sin masih mau lebih banget ya. Dipaksa, lihat masih dibogem. Walaupun damage-nya masih belum terlalu sakit, tapi bogeman Bang Sin. Itu membuat seorang cewek agak sedikit tergetar-getir. Rian hampir terbikong. Tapi bahkan dari PYN di sana tertangkap. Flicker para pemain tim Onyx Esports masih mau lebih dari 1 poin. Dia bakal first blood untuk sang Raja Langit. Yes. Agak sedikit entah kenapa aku melihat tadi miscommunication dan bahkan Suns-nya yang kali ini langsung diajar. Tapi lihat masih ada skill 1 dari seorang Suns. Nggak berhasil untuk mengurangi damage. Dan bahkan itu imun bro. Aman, tentram hidupnya dari seorang Suns. Aduh, di belakang. Ini bisa kita bilang ada tiba-tiba serangan masuk datang. Yes. Dan aku bilang itu adalah salah satu counter yang cukup mahal. Imunitasisasi yang makanya jangan lupa untuk vaksin biar kita tahun depan bisa offline ketemu sama penonton malah ya. Yes, buat yang kalian takut jarum itu gak Meningkatkan sakit. imunitas tubuh. Yes, jangan kayak Papulung, takut jarum. Iya. Iya. Dan dari tim playnya ya seperti ini. Lihat bagaimana Sin selalu di pressure. Lane-nya di freeze. Tapi Sin masih bisa dapetin sedikit stack lah di top sana. Turtle sudah mulai dikontes, King Eagle-nya dan bahkan ada Tonros juga. Mana Phantom Execution-nya dan bahkan dilindungi juga oleh seorang Clay. Tapi Turtle yang kedua justru diamankan oleh tim Onyx Esports. Dan bahkan Albert ya, puncture pertama, puncture kedua. Tapi tidak bisa dapetin point kill. Justru malah R7 yang dapetin point kill-nya. Tidak adanya killing spree di team fight barusan. 2 point kill yang mahal untuk Albert ternyata terambil tak sengaja terkena piring oleh R7. Dan bahkan Tuan Muda Albert tak bisa bertahan karena tadi itu adalah momen yang cukup mahal. Kalau bisa dibilang 1 poin kill berhasil didapetin satu aja. Lumayan tuh dapat darah tadi. Karena 15% dari darah musuh didapatkan dengan killing spree-nya. Pancernya Albert tuh miss. Masalahnya itu dia nggak bisa balik lagi dari ke belakang, Bung Ornet. Yes, oke. Yang berlalu biarkanlah berlalu karena kita lihat darah top lane-nya.
bakal ada push atau tidak dengan satu gerobak. Masih bisa untuk di defend harusnya. Dan bahkan kita lihat juga ini benar-benar terlihat satu level justru dari Suns yang lebih unggul daripada seorang Lancelot. Mau dimakan atau tidak tuh di tengah? Barat, Drian masih bisa digocek, nggak berhasil dapetin siapapun. Dan bahkan masih bisa untuk balik ke arah belakang dengan menggunakan Guiding Wind dan R7 yang menjadi incaran. Masih mencoba untuk dikejar, tidak berhasil untuk mendapatkan Uranusnya walai. Oke, defense judgment Keyboy masih bertahan. Tidak ada follow damage lebih lanjut lagi. Itu damage turret dan flame shot masih bisa ditahan. Semua damage yang diberikan. Defense di arah top lane. Cewek masih coba bertahan tapi lihat ketukan bogem dari Bang Sin. Di arah top lane sana tidak bisa menghentikan pergerakan dari seorang cewek yang bukan cewek kah? Oke, dan dari sini sendiri di sini item dia adalah item defense tadi. Ada Radiant Armor, jadi otomatis hanya akan mengandalkan stack terlebih dahulu. Oke, ternyata Tivan. Satu bogem Bungkoret. Satu bogem hilang tak tersisa dari Esmeralda. Ya, satu pukulan binjai di sana. Dapetin satu orang dan bahkan kita lihat juga dari Keyboy yang nggak berhasil menemukan satu player pun di area rumputan. 3 detik lagi, Turtle akan muncul. Dan bahkan kita lihat di sini juga Suns-nya di arah tengah menunggu timingnya tepat. Rian belum mau memakan satu orang pun. Ada flicker, masih semuanya full 4-4 player dari Onyx masih punya flicker dan bahkan dari RRQ juga melakukan hal yang sama. Suns, bertemu di sana dengan Tuan Muda Albert. Suns cukup berani dan bahkan di retry begitu aja didapatkan begitu aja untuk Orange Buff ya. Mencoba untuk langsung maju, Chase Fate, terbang, fly higher dari seorang Bang Sin dan langsung menuju ke Suns. Tapi masih bisa untuk diimun lagi dan lagi. Mencoba untuk balik lagi ke arah belakang dan bahkan lihat jalan Seven ya. Totros-nya dapetin killing spree justru. Uranus yang dapat poin kill dari Jerobas. VN hampir saja tertangkap. R7 masih mau lebih. Gimana menjadi pilihan? Dua hilang. Turtle tidak berhasil diamankan oleh para pemain dari tim Onyx Esports karena lihat Bang Sin memaksa bogem di tengah sana. Masih mau lebih. Federer dan Bang Sin masih dapat untuk menyelamatkan dirinya dari gencatan serangan Rian. Rian kali ini sudah mulai besar. Mencoba untuk mendapatkan detona. Tidak kecil. Tapi Turtle berhasil dengan retribusi yang cukup baik. Diamankan seorang Tuan Muda Albert Bung Cornet. Yes. Bermodalkan satu skill saja dari seorang Karina, Dance of Blades, yang tidak perlu lagi untuk bikin satu one atau mungkin satu intertruncheon yang membuat Bang Sin harus benar-benar timingnya pas untuk langsung ngebinjai seorang Karina. Bahkan satu lagi ketika di late game nanti dengan item defense dimiliki dari seorang Karina ini bakal lebih sulit lagi untuk Bang Sin membogem dari binjai terhadap seorang Suns yang nggak santuy lagi. Dan Opung Wawa kali ini Onyx Esports yang bisa kita bilang agak kurang berada di posisi yang menguntungkan. Tapi sebelum itu R7 masih coba dihajar oleh seorang bot. Sedikit demi sedikit mereka tidak memperdulikan apapun yang terjadi. Tapi yang mereka pentingkan adalah satu. Mereka maksa teamfight karena mereka tahu di late game Aldous dari seorang Bang Sin lumayan sakit. Aldous Racing! Bukan, itu Aulus. Aulus Racing. Yes, tapi apa yang membedakan dari Aldous Onyx dengan Aldous dari Arkehosi adalah ini selalu dibayang-bayangi untuk Aldous di top lane. Oke, tapi ternyata di arah bottom lane R7 letak counter masih bertahan. Suns mencoba untuk masuk tapi ternyata tidak bisa. Source kill yang cukup banyak telah dikeluarkan membuat seorang Keyboy masih coba untuk memasar dengan cycle kill-nya. Keyboy seorang diri, apapun yang terjadi kali ini flicker gunakan rugi benar. 3 lawan 1 dan R7 masih berdiri dengan kokohnya justru Adrian dia yang tumpang. Suns yang maju ke arah tengah dan Suns dan tumpang juga. Whatever Onyx Esports apa yang mereka lakukan. Mereka gagal karena R7 tapi tidak berhasil untuk membunuh satu orang pun dan justru malah kehilangan 2 orang di tengahnya walai. Rugi benar. Harusnya kalkulasi yang dilakukan oleh seorang Keyboy itu dari bottom lane teman-temannya terlalu jauh. Itu miskomunikasi udah pasti. Flicker ultimate dikeluarkan tidak bisa menumbangkan R7. Lihat snack time-nya fotonya R7. Sini geng gua masih bisa hidup, masih bisa untuk survive di bawah tadi. Rugi benar Romawa. Ya, dan lihat bagaimana Sin dia harus turun ke bawah. Itu Esmeralda gak mau gerak sama sekali. Cewek masih tetap stay di lane-nya. Sedangkan yang harus mengalah ternyata adalah Sin. Dia harus bisa mendapatkan stack dengan cukup cepat juga. Dan kali ini sudah ada rotasi yang dilakukan oleh RRQ Hoshi dan Recall. Apakah cewek akan menuju ke bottom lane? Dan seharusnya iya sih, karena dia udah recall dan terjadi pertukaran juga untuk Onyx Esports. Jangan bermain dengan api. Apalagi apinya bisa membara. Yang bisa langsung membuat tim dalam keadaan yang rugi. Bukan hanya itu, jangan bermain dengan api. Karena satu kali bermain dengan api bisa nyerembet ke semuanya.
bisa Benar rusak sekali. seluruh yang sudah ditata selama Itu ini. dia, jangan cari masalah karena R7 lihat tebal banget dia, sudah dapetin level ke-12-nya. Bahkan kita lihat nggak ada yang berani lagi mau ngurusin R7. Udahlah cabutlah, capek gua sama Babang Galak ini. Nggak mau ngeluarin banyak sosial dan bahkan Esmeraldanya yang kita tidak lihat tadi barusan di bawah. Diamankan begitu saja oleh Tuan Muda Albert dan Finn yang menarik karena siapa Sansa yang ditarik begitu aja. Tapi lihat King Eagle combo dengan seorang Sans dan langsung diajar begitu saja Albert. Tuan Muda Albert yang tampaknya langsung mendapatkan 1 point kill. Bootsnya sekarang mencoba untuk maju ke arah tengahnya tapi masih bisa cabut dan bahkan recall dari seorang Butas. Untung nggak ada pancer. Kalau itu ada pancer pasti dimasukin sama seorang Albert dan bahkan di depan sana turretnya hilang. Endless battle terbuka. Albert ke R7 mencoba untuk mendapatkan 1 buah lot. Dan ini dia ke Onyx dari hashtag Battle Challenge 1 kali series. Mampukah mereka mendapatkan 1 buah lot kali ini? Detona is coming tapi ternyata retribution yang tepat. Dan bahkan kali ini Albert agak sedikit miss. Iya, Indomerit nggak ya ada guysnya. yang lihat Tuan Muda Albert. Indomerit retrinya. Bener. Kebanyakan berenang dia. Enggak, kayaknya emang Albert tuh sengaja pengen kasih ke R7. Kayak Penggalak lu aja deh ngambil lordnya gitu. Ngerti, gue paham banget. Oke, dan dari itemnya yang sudah terlihat sekarang R7 dia kuat banget di garis depan. R7 bahkan belum pernah terpick off sama sekali Enchanted, Dominus dan juga Oracle pastinya yang di bawah oleh R7 sendiri. Sedangkan dari Onyx Esports harus bisa memaksimalkan pasif dari Sans. Tapi Sans setiap kali melompat ke sisi depan inisiasi ada Finn untuk mengcover. 8 assist sudah diamankan untuk Finn kali ini. Yes, bener banget. 8 assist, tidak ada flicker tapi tampaknya untuk tim fight yang sekarang. Cewek, konsil, nggak berhasil ngerebut 1 orang. Ceweknya nggak ketahuan, ceweknya ketahuan sekarang. Nggak mau di defend judgment, siapa yang mau dimakan? Datang welcome, Drian, welcome to your set. Dari sana Calvin langsung hilang tapi chase fate-nya. Sanse yang diincar. Dia nggak menggunakan karirnya di sana, masih mencoba untuk bertahan. What? Oke. What? Apa yang terjadi di sana? Dan bahkan Albertnya juga langsung di trade kill begitu aja. 3 player dari Sang Raja langsung hilang. Ini dia jungler kedua belah pihak. Langsung mulai bergetar. Diinjak, terkena misil. Apa itu terjadi? Semuanya terpentok tembok, terpentok lord dan bahkan bisa kita bilang Onyx Esports dengan targeting dari cewek yang fokus ke arah belakang bisa menghilangin Clay. Ketika Clay tershutdown, Clay-nya hilang di telan bumi. Nggak ada damage tambahan Opung Wawa. Nggak bisa dibantu dengan Feather Restrict. Ya, dan itu satu stopper yang bagus banget dari Onyx Esports. Sedangkan untuk duel dari cewek dengan R7 ini menurutku akan menjadi satu buah stalemate juga, di mana cewek hanya akan memancing terlebih dahulu dan ini ngebukain spacing untuk Sin yang kali ini bisa dapetin stacknya sekarang. Pertanyaanku cuma satu sih tadi. Kenapa Finn-nya nggak narik ke cewek aja sekalian? Dia Nggak lihat. tadi Nah, itu ini tuh kelihatan. Nih, Pas ini nih. nih. Ah, nggak kelihatan. Nggak, tadi nggak kelihatan pas dia maju, pas mundur dia itu baru kelihatan pas Clay-nya sama lewat. Clay-nya iya. Iya. Dan Keburu juga dimakan sama Detonas Welcome. Feather of Heaven juga baru jadi untuk cewek waktu team fight yang tadi. Jadi lebih sakit pasti dengan adanya attack speed-nya juga. Dan R7 ini memang kuat banget sih dia. Iya, dan ini dia. 4 tahun 1. Apakah ini waktunya untuk cewek? Dia punya flicker sih, cuma buying time aja, tidak perlu digunakan untuk flicker ya. Dan bahkan R7-nya, ini dia. Salam olahraga, hai anak-anak landak. Menjadi lini paling depan dari R7 dan flicker yang langsung digunakan begitu aja. Sanse yang diincar dan Sanse yang langsung dimakan begitu aja. R7 masih tidak takut. Percuma dia gym tiap hari, kalau dia takut dia langsung menjadi orang paling depan untuk tim Anarchy Hoshi. Dan bahkan memukul mundur semua pergerakan dari anak-anak landak menuju ke arah bawahnya. Mencoba untuk dapetin turretnya, belum adanya ultimate yang dikeluarkan dan bahkan bootsnya flicker ke arah belakang. Tondros pertama, Panzernya tidak mau memaksakan dirinya dan bahkan masih fokus ke arah turret di arah bawah. Lihat damage yang diberikan dari seorang Albert terlalu sakit, padahal ini masih berada di menit 14 yang harusnya Albert tidak terlalu maksimal, tapi ternyata dengan gold yang diungguli 5.000 gold, dia benar-benar bisa memberikan damage yang cukup sakit. Tentunya lihat 10.000 gold dan Yes. Lance Gold by Living by Mandiri Opung Wawa. Kali ini kita lihat Albert Sin R7 top 3 dipegang Anarchy Hoshi. Ya, dan ini berarti bahwa mereka bisa 10.000. iya, dan mereka bisa langsung dive in karena mereka punya satu hero yang berada di garis depan yang selalu bisa ngenebein semua damage dari Onyx Esports. R7. Ini PR banget untuk bisa menangkap R7, concentration bisa dipakai untuk kabur juga. Yes, gila lihat itu cuma konsil bermodalkan R7 untuk membuka mapnya dan lagi-lagi what? San, gila, apa yang kamu
lakukan? Langsung menuju ke arah kajanya dan langsung di defense Jasmine. Dan lihat Albertnya triple kill menuju ke arah Maniak. Albert si tuan muda Maniak dan langsung di trade kill. Tidak, ternyata double kill justru Clay. Dan membuat wipe out. Say what, Ranger Mas? Ini bersana Raja dan sekarang Raja membuat match point ini lebih dimenangkan oleh mereka dan bahkan membawa ke game selanjutnya. Ini dia hierarki Raja dan skala Raja yang membuat game ini benar-benar tak terduga. Yes.